Tes 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 cek sound cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya. Ya, jadi di sebelumnya saya sudah membahas bagaimana penurunan Bitcoin atau mostly seluruh market saat ini atau 2 hari ini sedang turun karena ada sentimen dari Bitcoin lah. Nah, nanti teman-teman yang belum nonton bisa tonton dulu video sebelumnya ya. Jadi ini nih, judulnya inilah kemungkinan arah harga Bitcoin selanjutnya, dan juga di video-video sebelumnya juga di sini ada alasan kenapa Bitcoin turun gitu ya. Jadi ini sedikit ini dulu. Jadi di pre-halving ini atau sebelum halving ini saya akan terus mengupdate harga harga Bitcoin ya, arah Bitcoin atau analisa dan prediksi harga Bitcoin. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ketika harga Bitcoin turun, again, ya altcoin apalagi ya. Jadi ketika Bitcoin hanya turun 1% atau 2% pun, altcoin ini pasti ambruk lah. Oke, kita lihat dulu ke per hour. Nah, di sini per hour sudah mulai ada kenaikan ya. Oke, ada kenaikan. Nah, saya akan bahas di sini. Jadi ketika penurunan itu terjadi, kalau saya lihat dari Fear and Greed Index dari hari sekarang dan hari sebelumnya, ini ada perbedaan. Jadi di hari sebelumnya ini sudah masuk ke dalam extreme greed atau investor sudah berperilaku terlalu serakah atau ya banyak juga yang FOMO. Nah, di sini sudah mulai ada penurunannya. 1 poin kemarin di 80 hampir 81. Sini mulai turun, artinya ketika penurunan Bitcoin terjadi ada selling pressure ya, atau juga ada ketakutan dari investor-investor, mungkin investor retail ya, seperti kita-kita ini. Nah, di sini berarti ada penurunan. Nah, penurunan terjadi ini biasanya dijadikan oleh institusi atau trader atau investor pengalaman itu sebagai opportunity atau kesempatan untuk borong token ya. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu token bernarasi AI nih, yang mungkin bisa diperhitungkan untuk saya sendiri mungkin pribadi ya, atau untuk teman-teman ya, untuk teman-teman analisa lah. Saya tidak menyarankan untuk membeli karena ya keputusan membeli hanya ada di teman-teman ya, dan baiknya juga harus selalu dianalisa ulang. Ini hanya pribadi, ini alasan pribadi lah. Ini juga untuk pembelajaran ya. Oke, nah koin ini yang menarik ya, jadi saya akan membahas token atau koin di narasi AI atau artificial intelligence. Oke, nah di artificial intelligence ini yang kita tahu kan ada beberapa ya, atau ada banyak. Namun di tanggal 27 kemarin ada pengumuman di token Fed atau Fetch AI. Ini dia mengumumkan bahwa 3 token besar di narasi AI, 3 token besar di narasi AI ini akan merger atau gabung ya. Nah, di antaranya adalah ada Singularity Net atau AGX, kemudian ada Ocean, dan Fed atau Fetch AI. Ini kita tahu ya, token-token atau ketiga token ini adalah pemegang kendali di narasi AI atau token-token dengan narasi AI tertinggi lah. Jadi ini adalah sebuah opportunity ya, ketika dia mengumumkan akan bergabung atau akan menggabungkan diri atau merger. Nah, ini pas nih, momennya sedang bearish juga. Jadi ketiga token ini saat ini sedang murah ya. Nah, saya juga ada posisi di salah satu token ini, di salah satu token AI ini. Oke, kita bahas kenapa dia merger ya, atau ya kita bahas fenomena mergernya. Untuk sebelumnya, jadi merger ini dilaksanakan tanggal 2 April, which is kemarin, sampai 7 April. Nah, ini narasi yang akan membuat
ketiga token tersebut atau bahkan narasi dari AI ini akan naik mungkin ya. Oke, kalau kita lihat di websitenya, nah di sini ada blog penjelasannya. Nah di sini mereka menjelaskan jadi mereka ini merger dengan membentuk aliansi. Jadi ketiga token ini membentuk aliansi yang bernama Super Intelligentsia. Jadi bukan lagi AI tapi Super AI lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini merupakan gabungan dari mana tadi, Fetch AI ya, mana sih tadi? Ya intinya dia yang gabung itu si token Fed atau Fetch AI, Singularity Net atau AGIX, dan token Ocean ya atau Ocean Protocol. Nah tujuannya kita lihat di sini, tujuannya adalah untuk menciptakan kecerdasan buatan super atau ASI. Mereka sebutnya ASI. Jadi bukan lagi artificial intelligence, melainkan artificial super intelligence atau ASI. Nah, tapi juga dia sistemnya terdesentralisasi ya, jadi ada di blockchain. Nah, ini manfaatnya adalah tentu untuk keberlangsungan juga manusia ya, untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, melalui merger ini, mereka menggabungkan sumber daya keahlian dan teknologi masing-masing untuk mempercepat riset dan pengembangan dalam bidang AI. Nah, selain itu juga mereka menciptakan token. Nah, jadi ketiga token ini menciptakan token universal, token AI universal yang dinamai dengan ya tadi super artificial super intelligence atau ASI. Nah, nanti ticker tokennya akan bernama ASI ya. Jadi ASI ini nanti akan dipakai juga sebagai ticker token untuk menggabungkan merger ini. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada beberapa penjelasan, ada governance juga. Nah, kemudian nanti mekanismenya. Nah, jadi nanti setelah pengumuman ini atau setelah terjadinya merger ketiga token ini, nah para pemegang atau pengguna tidak perlu lagi melakukan apapun ya. Jadi yang punya Fed, Ocean ataupun AGIX nih nggak usah ngelakuin apa-apa gitu ya. Dia bilangnya seperti itu. Mana tadi ada penjelasannya. Saya sempat baca juga sedikit tadi. Nah, di sini nih. Oke, nah juga nanti prioritas utamanya adalah dia nanti akan menggabungkan token ya. Token Fed ini akan menjadi token cadangan atau token benchmark. Jadi token Fed ini akan menjadi token cadangan dari si ASI token tadi ya, atau aliansi super intelligence ya. Nah, token ini akan berganti nama menjadi ASI atau artificial super intelligence. Jadi nanti Fed yang akan berubah nama menjadi ASI. Kemudian selanjutnya gimana? Nah, di sini ada pemegang token Ocean dan AGIX dapat terus memegang token seperti sebelumnya. Nah, kemudian untuk di sini apa sih? Ya, kurs untuk pertukaran antara Fed dan ASI dan juga Ocean tetap pada 0, ya di sini nih. Kemudian ASI per Ocean dan per AGIX ada di harga ini nih. Ini adalah untuk pertukarannya. Kemudian pemegang juga dapat memilih untuk menukarkan token mereka segera setelah alat pertukaran token tersedia atau 10 tahun ke depan jika mereka menginginkannya. Jadi kemudian yang terakhir, kurs pertukaran akan tetap dan tidak ada batas waktu untuk pertukaran berlangsung. Jadi nanti si Fed akan berubah nama menjadi ASI ya. Nah, kemudian untuk si Ocean dan AGIX ini akan tetap dengan ticker token seperti biasa, Ocean dan AGIX. Nah, ini bisa di swap oleh teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman punya
Ocean atau Ajax. Nah, nanti teman-teman bisa swipe ke ASI ya. Jadi ASI, ataupun kalau misalkan teman-teman tidak mau melakukan pertukaran juga bisa. Itu sampai 10 tahun ke depan dia mengklaimnya seperti itu. Nah, itu. Nah, di sini saya melihat ada optimisme khususnya di narasi AI ya. Ketika token atau blockchain terbesar di AI ini bergabung, jadi pasti akan ada lonjakan harga. Karena sekarang berhubung memang sedang koreksi, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan harga narasi AI ya. Karena memang semua juga sedang turun. Nah, namun ini bisa dijadikan opportunity untuk teman-teman karena harganya sekarang lagi murah, mungkin bisa untuk borong lah, istilahnya bisa borong di koin-koin AI tersebut. Juga mungkin koin AI lainnya seperti ada kan satu token yang masuk ke dalam dua narasi seperti render itu kan masuk ke dalam spatial computing, kemudian AI juga. Nah, nanti setelah mergernya berhasil, ini pasti narasi token-token di narasi AI ini bakal berimbas lah, apalagi ketiga token tersebut. Ini menurut saya ya, murni menurut saya. Nah, kalau kita lihat di crypto event calendar, di sini terlihat tercatatnya 2 April ya untuk melaksanakan mergernya. Di sini ada Fetch AI Alliance Merger Vote. Jadi masih voting. Kemudian ini juga Ajax juga mengumumkan. Oke, jadi itulah mungkin salah satu opportunity di narasi AI. Kemudian saya akan coba masuk ke satu market outlook ya. Kita ambil misalkan Ocean USDT. Nah, market outlook-nya seperti apa? Kita coba cek. Oke, untuk Ocean ini lumayan sedang turun ya, cuman masih dalam koreksi wajar kalau kita lihat dari time frame per daily. Nah, di sini dia sudah hampir mau breakout dari trend line-nya. Dia masih tertahan. Oke, kemudian kalau kita sekilas menggunakan Fibonacci, dia ada di level berapa? Oke, jadi dia masih menguji trend line atau di sini ada support ya. Jadi secara teknikal dia belum begitu bagus ya, belum begitu bagus karena dia masih akan melanjutkan penurunan sepertinya. Nah, jadi ini adalah balik lagi, ini adalah kesempatan atau peluang untuk teman-teman yang memang percaya atau mungkin sebelumnya sudah menganalisa bahwa AI ini akan menjadi salah satu top coin atau top blockchain yang ketika nanti alt season akan buluran tinggi. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, segitu aja paling untuk video kali ini. Ya, untuk teman-teman tetap harus analisa sendiri. Jangan langsung percaya jika ada analisa, ya jika ada ajakan-ajakan membeli ya, terutama. Nah, ini teman-teman harusnya bisa analisa dulu minimal dari mungkin fundamental, seperti teman-teman bisa mengikuti Twitternya ataupun juga di Coin Market Cap. Nah, ini teman-teman harus minimal fundamentalnya lah. Token-token yang ada utility-nya atau berguna untuk blockchain, itu biasanya tidak akan sedam meme dan juga akan ada narasinya. Seperti AI ini, kalau saya prediksi memang AI ini tidak akan seperti narasi-narasi lain ya. Jika di narasi-narasi lain itu akan ada redupnya. Kalau AI ini menurut saya di sepanjang tahun ini akan ada naik lagi nih, misalkan AI naik nih bulan ini, kemudian turun. Nah, nanti 5 bulan ke depan naik lagi. Nah, ini kan
karena AI itu akan komprehensif. Jadi setiap dia menemukan solusi baru atas permasalahan manusia menggunakan AI. Nah, pastikan token-token AI ini akan ikut terbang. Jadi itu adalah menurut saya keuntungannya kita holding token bernarasi AI. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.